Matematika itu menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast kesayangan sekolah kita, SMK AWPDN 2. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya adik-adik. Mungkin adik-adik sekalian kenal siapa bintang tamu kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian. Nah, yaitu pelajaran matematika. Sebenarnya matematika itu yang menakutkan pelajarannya atau gurunya sih? Bersama narasumber kita di sini Ibu Saramika. Oke. Apa kabar Ibu Saramika? Baik, alhamdulillah. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Kita santai-santai aja Bu, nggak usah tegang. Masya Allah, enak sekali. Enak kali ya. Tema kita ini kan Bu tentang matematika. Iya benar. Ya kan? Dan kebetulan Ibu, bukan kebetulan sih sebenarnya, karena Memang- memang guru memang matematika lah maka saya panggil. Iya Nah, benar gitu Pak, ya. iya benar. Jadi yang menakutkan ini sebenarnya Bu, mata pelajarannya atau gurunya? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya gurunya. Tapi dari pandangan Ibu itu gimana? Kalau menurut saya Pak, gurunya dan juga pelajarannya. Karena guru paradigma dulu anak-anak itu selalu membilang, Bu, matematika ini susah karena gurunya cerewet kali. Kalau nggak bisa langsung dihajar, langsung dipukul. Nah, kemudian pelajarannya pun Bu susah karena soalnya sedikit, penyelesaiannya panjang kayak beranak cucu, berakar, dibilang anak-anak kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang gurunya atau pelajarannya saling berkaitan antara guru dan pelajarannya itu saling berkaitan. Itu kalau menurut saya. Ibu, Dan menurut saya dan saya pernah bertanya dengan beberapa siswa, kenapa sih matematika itu jadi momok bagi mereka, gitu. Jadi itulah pendapat mereka bahwa matematika itu ya gurunya juga susah karena kejam, kalau nggak tahu langsung dihajar, langsung dipukul, dan pelajarannya juga sulit. Dapat satu poin ya, memang berkaitan antara guru dan juga pelajarannya. Tapi sebenarnya bisa diubah nggak sih guru ini? Bisa. Sekarang ini kan harus friendly, ramah ramah terhadap siswa. Jadi jangan kayak mana ya Pak, saya bilang jangan terlalu prosedural. Jangan terlalu prosedural kali. Ya karena memang kalau kita tahu guru matematika ini ya gambaran saya ya, dari saya sendiri. Iya benar. Arogan, killer tuh. Pokoknya bawa ke kelas bawa belbas. Ya mungkin belbas mistar tahapal namanya ya. Yang dari kayu itu Pak, panjang. Modusnya sih mau bangun kayak jalan menjang segala macam, Bapak terus pakai kapur, tapi ujung-ujungnya mukul siswanya. Bener. Nah, kalau itu kebanyakannya kan. Iya. Tapi sebenarnya itu terjadi nggak lagi sekarang, khususnya di kelas Ibu lah dulu. Ibu pernah bawa kayak gitu untuk mukul-mukul nggak? Untuk saat ini Untuk saat ini belum tahu belakangnya, tapi enggak deh. Sekarang ini kan udah nggak zamannya lagi sih Pak, guru itu killer, kejam, udah nggak boleh. Nanti kalau dihajar langsung LSM datang, baperan, panggil orang bapaknya, tuanya bawa golok gitu ya. terus langsung dilaporkan. Jadi sekarang udah nggak zamannya lagi Pak untuk datang ke kelas dengan membawa roll begitu panjang untuk mengajar anak-anaknya, itu udah nggak zamannya lagi. Artinya kan di sini kan Ibu memiliki pemahaman yang berbeda dari guru yang lalu. Iya. Nah, pemahaman ini sebenarnya Ibu dasari dari pengalaman Ibu ketika siswa, atau Ibu memang sudah mendapati pembelajaran itu dalam pendidikan Ibu sebelumnya? Pengalaman juga. Kemudian pada saat kuliah kan juga diajari tuh bagaimana psikolog kita, guru ke siswa. Nah, ngomong pendidikan, iya Pak. Ibu lulusan dari mana? Saya kebetulan lulusan dari Universitas Negeri Medan, yang katanya dulunya kampus inang-inang. Kampus inang-inang, iya. Dulu ya katanya kampus inang-inang. Nah, tapi sekarang ini zaman makin berkembang, udah
tidak ada lagi tuh dibilang katanya Unimed dengan kampus inang-inangnya udah tidak ada lagi. Inang-inang ya ibu-ibu yang mau jadi guru SD, PGSD. Ya, PGSD. Padahal di Unimed itu bukan hanya guru aja, karena ada yang pendidikan dan non pendidikannya. Nah, kebetulan saya sendiri mengambil pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Tapi khusus pendidikan ya? Khusus ke pendidikan. Bukan non matematika bukan ya. Non pendidikannya. Pendidikan matematika. Jadi ketika ibu melakukan melangsungkan pendidikan di sana, iya Pak. Setelah tamat, ibu memutuskan langsung kerja, pingin jadi guru, udah menggebu-gebu kali ini jadi guru, harus masuk SMK, SD, SMP atau gimana ibu? Nah kebetulan pada saat setelah lulus itu di akhir semester 2, semester genap, sekitar bulan 5, kan udah mau di akhir tuh. Nah setelah lulus, begitu keluar ijazah, saya mencoba melamar. Tapi awalnya saya melamar di SD Pak, jadi ngajar anak SD. Selama 3 semester tuh ngajar di SD. Kayaknya ngajar di SD ini butuh kesabaran khusus. Nah, benar. Saya bukan orang yang sabar-sabar banget. Jadi ya udah selama 3 semester saya jalani. Kemudian setelah itu saya melamar lagi di sekolah SMK Luaslia 2 Perdangan. Nah, ke SMP langsung SMK ya. Ke SMK langsung melamar di SMK dan kebetulan diterima. Itu pada saat tahun 2018. Benar sih yang ibu bilang, mengajar anak SD itu butuh ekstra tenaga. Benar. Karena karakter mereka kan berbeda dengan SMK. Karena SMK kan sudah dipola dari SMP melewati, sedangkan SD ya bisa jadi ya apa natural mereka di rumah kita jumpai. Iya benar. Jadi ibu langsung masuk ke SMK. Pak. Jadi saat ini pendidikan ibu S1? Enggak Pak, kebetulan setelah saya mengajar di SMK saya melanjut ke S2. S2 melanjut, saya sambil kerja sambil kuliah. Nah jadi dibagi-bagi waktunya. Jadi semangat mencari ilmu, menggebu-gebu mencarinya. Pingin lah, jadi saya juga kuliah S2 di kampus yang sama lagi, di Universitas Negeri Medan lagi. Di situ lagi. Jadi say hello lah ya sama dosennya ya, berjumpa lagi. Umur ibu kira-kira sekarang berapa? Umur Pak? Kok bicara umur ini saya sensitif. Oke lah, kalau yang sensitif nggak usah disebutkan. Tapi saya kira dari yang saya lihat ibu masih muda gitu. Iya memang. Jadi tema kita tadi Bu. Iya Pak. Dari poin yang ibu sampaikan tadi, matematika itu yang ditakutkan itu gurunya atau pelajarannya. Yang ibu katakan di situ memang saling berkaitan. Tapi sebenarnya itu kan paradigmanya itu udah berubah lagi. Dulu karena memang guru-guru mungkin ya, guru matematika terutama itu faktornya banyak mungkin ya Bu. Mungkin dari psikolog yang kurang ya, pembekalan psikolog kepada anak, karakter dari bawaan orang tua. Bisa jadi lingkungannya juga, bisa jadi guru matematika di daerah ini nggak seperti itu yang dibayangkan killernya, killer. Tapi daerah kota lain mungkin karena memang sudah berkembang. Iya. Pemikiran di daerah kita kan Pak ibaratnya masih pemikiran kolot. Kolot tanda kutip ya Bu. Kolot ya tanda kutip. Takutnya ada yang tersinggung. Pemikirannya itu kolot kan, karena terngiang-ngiang selalu matematika itu gini gitu. Ibu berani bilang kayak gitu? Iya Pak. Menurut ibu sudah berhasil dengan siswa ibu? Nggak takut mereka sama ibu? Sepertinya sejauh ini sih tidak ada yang takut dengan saya. Benar. Nah, bisa ditanya sama adik-adik kita. Oke, nanti silakan komen di bawah bilang ibu nikah killer. Nggak apa-apa lah. Kan saya udah bersahabat dengan mereka. Oke. Jadi jarak umur dekat ya? Dekat lah. Berarti masih muda. Bisa lah dianggap kakaknya. 17 tahun enggak juga Pak? Enggak juga. Umur 90. 90-an. 90 pas. 90-an kan. Itu tua kali ya. Sensitif tua itu ya. Balik ke pengalaman saya ya Bu. Saya jumpa guru matematika ketika SD dan SMP itu killer semua. Itu mungkin memang nggak bisa kita samakan, dan memang sih faktanya guru killer itu umurnya sudah tua. Tahu lah Bu di zaman. Mungkin karena mereka kesabarannya Pak, tingkat kesabarannya kali. Umur udah seharusnya pensiun. Udah seharusnya pensiun, disuruh ngajar ini lagi. Siswanya
bodoh-bodoh atau apa. Iya. Kan itu sering kali itu Pak, pau Itu kali. memang di situ mungkin Bu. Mungkin Karena di yang saya situ. jumpain memang ketika SD saya itu udah tua, SMP pun tua, SMA lebih tua lagi. SMA tua tapi bergaya muda. Jadi saya nggak pernah takut. Walaupun pelajarannya tetap aja nggak ngerti, ya gitu. Itu poinnya kadang-kadang. Iya. Pelajarannya saya nggak ngerti, cuman saya nggak takut. Lain cerita SMP dan SD. SD. Mungkin Penampilan ya Pak, penampilan gurunya kali ya. Iya, mungkin ini balik yang seharusnya bisa kita selesaikan. Iya. Di antara ya di dunia pendidikan lah khususnya. Iya. Karena apa ceritanya balik anak-anak itu takut. Takut. Contohnya di sekolah kita ini aja Bu. Iya Pak. Dalam pemilihan jurusan ketika ada siswa baru datang. Iya. Ada AKL, akuntansi, perkantoran, RPL, TKJ. Mereka condong pilih ke TKJ, terutama laki-laki. Iya. Kalau seandainya mereka ditolak di TKJ, mereka pilih pasti ke OTKP, kalau enggak ya farmasi yang lain. AKL itu dipilih belakangan dan itu pun kalau bisa dihindari. Iya. Stigma mereka hitung-hitung, Iya. hitung-hitung. Mungkin mereka takut Ketemu lagi dengan ketemu angka-angka lagi ya. angka-angka. Jadi permasalahannya semakin membingungkan. Iya. Takut sama pelajarannya atau gurunya, sedangkan gurunya dia nggak tahu, nggak kenal, belum Iya. kenal. Nah di sini jadi perlu pembahasan lebih dalam lagi ya kan Bu. Iya Pak. Nah pendapat Ibu masukan ke adik-adik lah Masukan untuk ini, supaya bisa menghilangkan stigma takut kepada guru maupun pelajaran itu sendiri. kalau menurut saya tips and trick berarti ya Pak. Iya. Masuk tips Iya. and triknya. Nah kalau saya sih sebagai guru matematikanya nih tipsnya saya ya dekat dengan siswa. Kemudian memang di kelas itu saya kayak punya jonggol-jonggol lah dibilang, atau jonggol-jonggolnya Mentor. atau mentor atau teman tutor sebaya. Oh program dulu pernah ada itu ya. tutor sebaya saya buat kan. Jadi pada saat saya menerangkan kan di kelas itu udah ada tutor-tutornya tuh, mungkin yang lain banyak yang belum ngerti. Nah tutornya udah pada ngerti, saya nanti tinggal memberitahu aja sama tutor-tutornya ini, yuk dibantu yuk kawannya biar bisa sama-sama, biar pelajaran kita bisa berlanjut. Nah jadi saling Iya, berkolaborasi lah Kolaborasi. antara guru dan siswa. Nanti tutor-tutornya inilah yang mengajari teman-temannya. Kemudian bisa dengan media pembelajarannya. Media pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan lebih menarik Biar ya. lebih menarik. Atau nanti dengan buat video animasi tapi yang berkaitan dengan matematika. Iya. Nah jadi tutor-tutornya, jadi mereka itu nggak bosan, nggak hanya ceramah. Kebetulan kita nih kena SMK ya. SMK Bisa dikombinasikan dengan kemampuan produktif mereka. Dan nanti kadang saya suruh mereka buat prakteknya coba buat apa namanya, materinya saya tentukan ini coba kalian buatlah semenarik mungkin materi ini yang kalian bisa mengerti, bisa dengan PowerPoint atau apa. Jadi mereka bisa ingat karena udah dilakukan mereka, udah dikerjakan mereka. Ini sangat menarik. Berarti memang kuncinya dibalik di guru Di ya. gurunya juga. Di guru. Gurunya juga harus lebih kreatif biar anak-anak itu nggak bosan, nggak bosan kali dengan matematika itu. Apalah gitu. Makanya sempat booming ya pembelajaran online yang dimana rata-rata memang mentornya itu guru-guru muda. Iya. Nah, guru-guru muda itu sempat mereka booming, banyak siswa-siswa yang mungkin kurang puas mendapatkan ilmu dari guru yang tanda kutip kolot. Iya. Tanda kutip kolot, mereka mencari ilmu lagi di kursus online gitu ya. Ya sebenarnya sih pelajaran matematika ini yang nggak sesulit yang nggak dipikirkan. Mungkin sulit pasti, kita nggak bisa menafikan itu sulit benar. ya. Intinya matematika itu menyenangkan. Menyenangkan matematika. Oh ini iklan itu ya, nggak boleh disebutkan. Nggak boleh. Oke, Matematika itu ya pasti fun, menyenangkan. Oke, matematika itu menyesatkan. Itu matematika itu menyenangkan. Bukan menyesatkan. Jadi apapun jurusannya, apapun dia nanti mau di bidang apa, pasti akan bertemu dengan matematika. Ya. Oke, baik Usalamika, kita telah sampai di akhir acara. Jadi menurut Ibu apa yang bisa Ibu sampaikan kepada siswa kita mengenai tema kita ini ya, supaya adik kita di rumah bisa mendengarnya ataupun bisa mengambil kesimpulan.
Kalau menurut saya kesimpulannya itu matematika tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Gurunya juga tidak perlu ditakuti. Gurunya tidak perlu ditakuti. Nah, PR besar juga nih gurunya harus mampu memberikan rasa nyaman kepada siswanya. Berarti memang tugas besar ya. Tugas besar, baik itu melalui pembelajaran yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin agar siswanya itu tertarik untuk belajar matematikanya. Kalau menurut saya sih begitu, Pak. Berarti balik lagi ke kesadaran guru. Menyampaikan media yang terbaik supaya si siswa nyaman dan jadi nggak ada lagi takut menakuti. Iya, gitu ya, Bu. benar. Oke, sangat bagus sekali, Bu. Moga ini bisa didengar ya. Kita mungkin bukan orang yang berpengaruh untuk menyampaikan pesan ini, tapi yang pastinya itulah problem yang bisa kita lihat. Yang langsung kita lihat, implementasikan, dan ada hasilnya. Memang untuk beberapa siswa yang bisa kita tangani dengan seperti itu. Kesimpulan yang sangat menarik, mungkin adik-adik sekalian yang ada di rumah jangan takut lagi. Di sekolah kita ada Bu Salamika yang pastinya akan nanti memberikan pembelajaran yang menarik dengan media-media yang pasti akan membuatmu nyaman belajar ya. Ya, bukan Bu Salamika aja, semua guru kita di sekolah kita ini pastinya akan melakukan hal yang sama untuk menarik kalian dengan bidang kalian masing-masing, di jurusan masing-masing dan nyaman ya. Nah, terima kasih Bu Salamika yang telah hadir di acara kita acara kita hari ini. Ribet saya ngomongnya kan udah saking menariknya, semangat sekali gitu ya. Semangat yang membara-bara ya, kayak namanya ya Pak, Baginda Raja. Kenapa saya Baginda Raja ya memang? Jadi membara, semangatnya juga membara. Iya, karena tambah lagi ini unek-unek saya juga. Saya salah satu siswa yang takut matematika dulunya gitu ya. Oke, sangat bermanfaat. Jadi adik-adik sekalian nggak usah takut. Saya pun juga takut matematika dulunya. Tapi di sini ada guru matematika juga. Saya nggak takut. Udah nggak takut. Ya mungkin karena seumuran. Ya. Oke, terima kasih Bu Salamika telah hadir. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik di acara kita podcast berikutnya yang pasti akan membahas hal menarik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.